ayat yang ke-13 sampai ke-25 dengan tema Allah memperhitungkan iman orang percaya. Saudara-saudariku, saya yakin pada saat ini kita orang-orang yang berada di dalam gereja ini adalah orang-orang yang memiliki iman. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena orang yang memiliki iman adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhanlah yang datang kepadanya dan beribadah kepadanya. Berbicara tentang iman, dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga dapat kita artikan bahwa iman itu mencakup suatu keyakinan akan keberadaan Allah. Saudara yang terkasih, ini juga lah yang terdapat pada teks kita saat ini, di mana Paulus menuliskan surat kepada jemaat Roma mengenai iman yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam hal menjelaskan ini, Paulus kembali mengangkat cerita mengenai Abraham, bapak orang percaya itu, di mana Abraham dibenarkan oleh Tuhan bukan karena hukum Taurat, melainkan karena imannya. Ini dapat kita lihat dari ayat kita, dari teks kita saat ini dalam ayat 13. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Paulus mengangkat kisah Abraham ini? Jika kita kembali ke konteks pada saat itu, jemaat di Roma adalah jemaat yang sudah bercampur, bukan lagi jemaat asli orang-orang Kristen Yahudi, melainkan sudah bercampur dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Sehingga dari perbedaan itu, mereka juga memiliki perbedaan pemahaman akan bagaimana manusia itu dibenarkan dan diterima oleh Allah, serta bagaimana manusia harus hidup. Orang Kristen Yahudi meyakini bahwasannya manusia dapat dibenarkan oleh Allah itu karena hukum Taurat. Sedangkan orang non-Yahudi, mereka meyakini bahwasannya manusia dibenarkan oleh Allah karena imannya. Untuk itulah di sini Paulus ingin membenarkan pemikiran-pemikiran jemaat Roma mengenai pembenaran akan Allah. Saudaraku, dalam nats ini Paulus juga menegaskan bahwa kebenaran yang daripada Allah diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Di ayat yang ke-16 dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga perjanjian itu berlaku pada semua keturunan Abraham. Sehingga jelas bahwa Allah memberikan kasih karunia kepada semua orang, bukan hanya kepada satu kelompok, melainkan kepada semua orang, semua kita yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan, jika kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh iman, seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi, lalu yang menjadi pertanyaan untuk kita, sudahkah kita memaknai iman itu dengan benar dan menghidupinya, atau apakah kita hanya sekedar sebagai orang yang beriman saja? Dari nats kita saat ini, saya mengambil 2 poin penting yang menjadi pembahasan kita saat ini. Yang pertama yaitu kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh iman. Jemaat Tuhan Abraham adalah orang yang dibenarkan karena imannya. Ini terlihat dari tindakan Abraham yang mengarah bahwa ia percaya dan yakin kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, iman memang diperlihatkan atau dapat dibuktikan melalui suatu tindakan atau perbuatan seseorang. Sedangkan dalam perjanjian baru, iman itu diperlihatkan dari keyakinan atau kepercayaan kita kepada Yesus. Jemaat Tuhan
Demikian kita sebagai orang yang memiliki iman saat ini. Bagaimana dengan iman kita? Sudahkah kita sepenuhnya percaya kepada Yesus? Ya, mungkin banyak di antara kita pada saat ini yang sedang dalam pengharapan. Banyak di antara kita saat ini yang sedang dalam pergumulan. Apalagi di situasi kita, yaitu pandemi COVID-19. Saya yakin semua orang pasti mengalami pergumulannya masing-masing. Terkadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Mengapa Engkau tidak menjawab pergumulan kami? Kami rajin memuji Engkau, kami rajin berdoa kepadamu, kami melakukan hal-hal yang benar di hadapan. Tetapi mengapa Engkau tidak melihat kami, tidak menjawab semua doa-doa kami, pergumulan kami yang sedang kami hadapi? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika kita tidak memiliki iman, tidak memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Tetapi dari nasi ini, Paulus ingin mengatakan bahwasannya, hei, kita semua adalah orang-orang yang telah dibenarkan karena iman kita. Untuk itu mari percaya kepada Tuhan. Jikalau engkau dalam pengharapan, yakinlah kepada Tuhan, yakinlah kepada imanmu. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Itulah poin yang pertama. Selanjutnya poin yang kedua. Allah memperhitungkan iman setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti tema kita yang tadi saya sampaikan di awal, nats ini juga menegaskan bahwa Allah akan selalu memperhitungkan iman setiap umatnya. Karena apa? Karena Tuhan adalah Bapa yang Maha Pengasih. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita sudah melakukan segala yang benar di hadapan Allah dan selalu percaya kepadanya, yakinlah bahwa Allah akan memberi kita kasih karunia-Nya dan kita pun dibenarkan Dia dalam iman yang kita serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudariku, nats ini juga mengajarkan kepada kita bahwa iman yang kita miliki haruslah diiringi atau dibarengi dengan sebuah tindakan. Seperti Abraham yang tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi dia juga menunjukkan kepercayaannya, keyakinannya kepada Tuhan dengan tindakannya. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudaraku, iman adalah suatu anugerah daripada Tuhan untuk orang yang diperkenankannya dan menjadi percaya kepadanya. Untuk itu, marilah kita selalu menjaga iman kita, menjaga kepercayaan kita kepada Allah. Jangan kita mau membiarkan iman kita tergoyahkan oleh situasi, oleh kondisi, oleh pergumulan yang kita hadapi. Tetapi yakinlah kepada Tuhan, berpegang teguhlah kepada iman dan kepercayaan kita. Karena Tuhan akan melihat umatnya yang selalu percaya kepadanya dan memiliki iman yang penuh kepadanya. Saya mengutip satu kalimat dari seorang pengkhotbah, yaitu iman yang sejati adalah iman yang selalu berawal dan berakhir pada Kristus. Semoga Tuhan selalu memampukan kita dan memberkati kita di dalam kehidupan kita